kalau kita bahas penguasaan bola, ini apakah Gernot van den Berg ini akan memainkan gaya menyerang? Kalau nanti akan bermain dengan 4-3-3, filosofi aslinya dari pelatih-pelatih asli Belanda ini, mungkin nanti somehow kita akan menuju sana gitu. Itu tuh lawannya kan senior, dia bisa nekuk-nekuk senior. Nggak ada alasan nih buat nekuk anak-anak satu usia sama dia buat, apalagi main di kandang, udah pasti ditonton itu sama supporter. Juara lah, masa nggak juara? Memang boleh pemain profesional, pemain timnas, main di Tarkam itu berarti memang masih boleh? Karena banyak pemain juga yang memang lahir dari Tarkam. Mereka sebelum masuk klub profesional, mereka terkenal di Tarkam duluan gitu. Nah, ketika libur kompetisi, memori itu tuh kadang memanggil. Selamat datang di Tiki Taka, podcast terbaik di Indonesia. Ada yang tagline-nya kayak gitu ya? Ada, jadi ini kembali kita mengingatkan ya, Tiki Taka ini adalah podcast terbaik di Indonesia ya. Jadi mohon maaf Mas Sabto, DPI kalah kita. Masih kalah kita. Iya, DPI kita masih kalah. Sportcast 77 masih kalah juga kita. Jebret udah tadi DPI kalah. Coach Justin, Just Talk jauh lebih kalah lagi. Jadi ya udah, hari ini bersama saya Noella, ada Mas Sabto juga di sini, dan hari ini ada Coach Riva. Terima kasih Coach Riva sudah datang. Aku terima kasih banyak. Ini akhirnya bisa satu level dengan Labib Sadar, dengan Bung Harpa. Suatu kehormatan. Aku tuh ini tahu pembacanya Mas Sabto dulu di koran bola. Mas Sabto tuh yang menemani aku dari SD kali. Dari SD sampai kuliah. Wah, emang Mas Karena Sabto nggak ada referensi lain ya dari dulu. Iya, kan referensinya korannya emang pasti dari koran. Memang Mas Sabto ini salah satu tulang punggung kita juga kebetulan di sini. Tulang punggung sepak bola Indonesia iya, dan juga. tulang punggung di Nalar Sport TV. Dan artinya saat dia SD, saya sudah kerja di situ. Saya sudah tua. Iya, kalau dipandang dari sudut pandang yang itu, iya. Betul. Tapi mumpung ada Coach Ivan hari ini di sini, kita mau bahas nih, sebentar lagi kan akan diadakan AFF U23 2025 yang akan diselenggarakan tanggal 15 sampai 29 Juli nanti, dan nanti akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan juga di Stadion Patriot ya, Candrabaga yang ada di Bekasi. Nah, Indonesia sendiri ini kan berada dalam grup A bersama Filipina, Brunei Darussalam, dan juga negara tetangga kita Malaysia. Nah, ini pertanyaannya, kalau kita lihat kan Coach Gernot van den Berg ini sudah melakukan TC ya. Dan udah ada 2 pemain yang dicoret di sana, itu kiper ya, kalau nggak salah kiper yang dicoret di sana. Nah, apakah pemanggilan pemain ke TC ini harus berkoordinasi dengan Patrick Kluivert, atau sebenarnya Gernot van den Berg ini punya kuasa penuh terkait pemanggilan pemain, walaupun ini kan di kelompok umur? Kayaknya untuk tim nasional U23 ini udah ada nasional pool-nya kan, udah ada sebelumnya pasti udah ada nama-nama lah yang masuk U23, disaring dari liga, disaring dari pemain-pemain yang udah ada. Kalau soal koordinasi, kayaknya ada kalau ngobrol dikit sih ada. Tapi keputusan aku kira keputusannya semuanya ada di Gerald sama tim U23 staf pelatih termasuk Capsule yang gitu-gitu, kayaknya ada di mereka. Oke, berarti sebenarnya kalau ada panggilan di kayak gitu, ini kan kelompok umur nggak harus. Jadi cuman koordinasi secara ini aja, nggak perlu izin ya berarti, Mas Sabto? Kayaknya kan kalau kita ngelihat staf kepelatihan yang baru, Belanda semua gitu kan, kayaknya bakal ada switch cara bermain atau enggak kan, kita masih menunggu itu kan. Tapi kalau kemarin di timnasnya, akhirnya cara bermainnya tetap sama yang sebelumnya, karena kan udah lama bermain seperti itu gitu. Cuma kalau nanti kita nunggu Oktober, baru ada pertandingan lagi, September ada uji coba, mungkin bisa diterapkan gaya yang baru. Nah, ini kan harus linear berarti kan antara seniornya, U23-nya, U20-nya, sampai U17-nya nih. Pemain-pemainnya disiapkan dengan gaya bermain yang mungkin agak-agak mirip lah dengan timnas seniornya gitu. Jadi ketika ada pemain yang promosi dari bawah ke atas tuh, udah linear nih cara bermainnya sama. Jadi pemain-pemain yang dipilih pun pasti ada obrolan ya dari yang head coach utama, Patrick Kluivert, Gernot van den Berg yang U23-nya, terus nanti turunan ke bawahnya seperti apa, tipe pemain yang akan menghuni timnas kita tuh seperti apa gitu. Nah, kaitannya ke U23 ya mungkin disesuaikan juga dengan lawan-lawan yang ada mungkin ya di region ASEAN seperti apa, pemain-pemain yang cocok untuk bertarung di situ kan. Kalau kita ngelihat pemain kita kan kayaknya beda ya ketika ketemu yang satu region tuh
ada determinasi Iya. tinggi untuk mengalahkan lawannya sesama tetangga kita. Ya. Jadi ya pilihan pemainnya mungkin ada kalkulasi juga antara gaya bermain dia dan juga potensi dia nanti untuk naik level. Karena ini kan 23 dikit lagi di atasnya kan udah langsung senior kan. Jadi pasti kalau ada pemanggilan yang paling deket-deket lah pemain-pemain yang ada di sini gitu. Dan Oke. sebagian juga udah ada juga kan yang main di senior juga gitu. Jadi ya pasti adalah pembicaraan di antara mereka. Justru menurutku ngobrolnya nanti setelah turnamen deh. Ngobrol yang, Ini cocok nih gitu ya. nih lo butuh striker ya? Nih ada nih gue nih. Oh. Jadi kalau sekarang kayaknya memang baru mengenal tes tim ya? juga kan, Geraldine juga tuh. Ntar mereka akan turnamen. Mulai ketahuan nih potensi-potensi yang, oh ini bagus buat nambal. Nanti ketika Kluivert katakanlah, gue butuh bek kiri, ada rekomendasi nggak? Ini ada nih, gue pernah main Donitri misal gitu. Iya, iya. Ngobrol Oh, intensnya oke, setelah oke, turnamen oke. ini sih menurut gue. Kalau Iya, iya. kalau sekarang paling cuma ngobrol-ngobrol dikit lah. Gue mau ngumpulin ya pemain-pemain yang, berarti ini tuh kan pemain yang main di AFF senior kemarin kan, Iya. rata-rata tuh U22 yang yang Sintayong itu yang Iya, kita main iya. di Solo. Ya, Nah itu U22 tuh kan? ya Eji Yang Buffon. turunnya U22 semua, Ya, tapi kan senior. ini main di sekarang di kelompok umur mereka nih. Artinya kalau tim ini memang sudah terbentuk lama, tapi dengan Gerrard kan baru sekarang nih baru ketemu lagi. Aku rasa ngobrolnya setelah ini. Setelah ini bakal banyak rekomendasi ke Patrick. Iya, buat justru opsi. jadi setelah turnamen Coach Gerard Van den Berg ini bisa kayak mereview ya kan, mungkin masing-masing individu nanti baru berkoordinasi dengan Coach Patrick biar bisa inline gitu kali ya dengan Iya. timnas senior nantinya. Iya. Oke, ini salah satu nama pemain andalan yaitu Jens Raven juga ini kan sudah dipanggil dan meski dia mengemas 4 gol dan juga 3 assist di Piala AFF pas 2024 lalu ya di U19. 19 Tapi ya. kan di musim ini Jens Raven ini bahkan belum mendapatkan minute play ya di klubnya di Dordrecht U21. Nah, apakah dengan berkurangnya minute play di Dordrecht ini menjadi faktor untuk permainan dia nanti akan berpengaruh atau enggak nih di AFF 23 nanti? Kalau kita selalu bicara minute play kan pasti ada apa ya? Kayak ada bukan pilihan khusus ya. Ada beberapa pemain yang memang sudah teruji di timnas, tapi mereka nggak dapat minute play sebetulnya di klubnya masing-masing. Itu banyak terjadi Kayak di timnas senior juga. Iya, timnas senior kan sebenarnya banyak yang Iya, seperti itu gitu. Tapi tetap by the time mereka tampil di timnas bisa kok perform gitu kan. Iya. Yang selalu dari awal kan kalau kita bicara Marcelino kan dia juga nggak dapat menit main lah di sana gitu. Iya, Tapi iya. kalau main di timnas kan dia bagus gitu. Yes. Pemain-pemain yang banyak juga yang nggak dapat menit play tapi ketika tampil di timnas bagus. Nah kalau gue pribadi sih gue ngelihatnya nggak masalah sih asal lo perform di timnas gitu ya. Walaupun emang secara logika, secara intuisi pasti dia akan lebih tajam dari decision making, dari segala macamnya kalau dia dapat minute play dan match fitness-nya tuh bisa terjaga gitu. Tapi kalau enggak pun, tapi dia bisa perform ketika di timnas, sebenarnya nggak masalah gitu. Dan Raven kan kita selalu puji di sini, ini pemain yang kombinasi ya, gaya bermain yang bisa shielding bola, ngebukain ruang, itunya kan dia bisa ya. Bukan sebagai pure number 9-nya yang down di depan kotak penalti gitu, tapi dia bisa involve dalam permainan gitu. Tapi ketika diharuskan menjadi pemain yang dikirim bola jauh, dia sprint, one-on-one sama kiper, eksekusinya juga bagus gitu. Jadi ini pemain yang cukup lengkap dari atribut dia sebagai striker gitu. Jadi kan selalu saya bilang kan, dari U20 siapa aja sih yang kira-kira punya potensi untuk naik ke atas. Kan dulu saya bilang Kadek Arel, Donitri, sama Raven nih salah satunya Raven gitu. Donitri sama Kadek Arel udah kebukti tuh, udah mulai naik-naikan ke atas. Nah Jens Raven karena ya paling muda bisa dibilang kan, baru 19. Jadi ya future-nya masih banyak lah, masih panjang gitu. Cuman ya ini menjadi ajang pembuktian. Dan paling pas lah kalau kita bicara di scope ASEAN dulu gitu. Raven tuh salah satu potensi terbaik yang kita punya loh. Jarang ada striker yang punya kaki kanan kaki kiri sama baiknya, tubuhnya tinggi gitu. Jadi memang dia harus selalu ada kesempatan walaupun memang menit bermainnya nggak banyak ya untuk saat ini ya. Tapi kan kita sudah melihat pernah Pratama Arhan misalnya di timnas senior di era STY itu dipanggil terus walaupun menit main nggak ada. Yes. Artinya memang ada pemain-pemain yang punya jalur di situ. Jadi Raven itu kan punya pengalaman internasional sebetulnya. Kalau di kelompok umur tuh dia sering main untuk timnas gitu. Kalau main untuk timnas itu auranya tuh beda tuh dengan main di klub gitu. Jadi mungkin untuk Raven tuh dinilai untuk timnas dia tuh udah bisa langsung tune in gitu. Walaupun di klubnya tidak banyak menit main. Kan ada pemain yang di klubnya bagus. Ketika dipanggil timnas tuh dia kaget tuh. Kaget melihat pertandingan internasional. Minder melihat lawan. Minder memakai jersey tim nasional gitu. Menurutku pemanggilan Raven gara-gara dia memang sudah terbiasa di level itu. Rumput bahasanya kayak rumput internasional lah gitu. Kayak lu pemain Tarkam,
lu jago di Tarkam nih. Ketika main di liga itu kaget tuh. Oh, di liga tuh gini ya gitu. Ada wasit, ada ini, ada penonton, ada sebagainya. Di liga nggak boleh mukul gitu ya? Nggak boleh mukul, pelanggaran nggak boleh keras gitu, nggak boleh itu ada. Nah, ketika lu main di level lebih ini, misalnya AFF tim nasional beda lagi. Ketika main kualifikasi Piala Dunia, deg-degannya beda lagi. Nah, mungkin itu Raven tetap terpanggil karena dia sudah tahu rumput internasional di tim nasionalnya itu. Jadi untuk Raven, karena kan dia punya potensi juga, jadi nggak ada salahnya harusnya karirnya bakal panjang ya dengan usia yang masih sekarang, dengan potensi yang ada. Menit main memang harus dicari pada akhirnya. Tapi untuk yang turnamen ini, Raven salah satu yang tetap harus dipanggil. Jadi sebenarnya kembali lagi ya, kalau secara idealnya emang bagusnya di klub ada menit bermain, lalu main juga di timnas karena supaya permainannya juga lebih baik. Tapi untuk beberapa pemain justru nggak apa-apa karena performnya di timnas mungkin justru lebih bagus daripada di klubnya gitu berarti ya. Oke, nah selain Raven ini kan juga ada salah satu striker yang juga udah dipanggil ke TC yaitu Hoki Caraka. Nah, tapi ini jadi perbincangan hangat netizen juga karena video viral pada saat Hoki bermain di Tarkam ini kan banyak bermunculan kan. Nah, bagaimana respon Coach Rifan dan juga Mas Sabto melihat fenomena pemain timnas yang masih aktif di Tarkam? Apakah emang ini dibiarkan oleh Coach Vandenberg atau gimana nih? Aku nggak tahu ya di luar negeri ada fenomena Tarkam apa enggak. Mungkin kalau di sini istilahnya Tarkam, di luar kayaknya exhibition match mungkin ada ya. Dan pemain-pemain timnas main di exhibition match kayaknya ada-ada aja gitu kan. Tapi kan mungkin kemasannya kan berbeda. Jatuhnya kalau ke Tarkam kan kesannya antar kampung kasar gitu kan, kesannya seperti itu gitu. Walaupun ya mungkin pas yang dimainin sama Hoki juga bukan skala yang terabas ini juga gitu kan, modelannya nggak seperti itu. Tapi ya mungkin Coach Rifan lebih jago lah kalau soal Tarkam. Ada dua sudut pandang soal Tarkam ini. Nah, gimana Coach? Aku pernah ngobrol sama Buas Solosa ya. Buas Solosa itu dibesarkan oleh tim namanya Putra Yohan di Sorong. Itu tuh tim yang menghasilkan Boas, Ortisan Solosa, pemain-pemain jago di Papua lah. Itu tuh tim komplek tapi keluarga semua, dan yang di situ tuh anak kecil di situ tuh pengen main di Putra Yohan dulu kalau pertama tuh. Kalau klub kecil lah kayak misalnya Mas Sabto orang mana, orang Cimanggis. Ada klub legendaris Cimanggis tuh. Lu tuh kalau SD tuh pengen main di sini dulu nih karena abang-abangan gue main di sini semua. Nah, Putra Yohan itu lama-lama kan membesar, dan dia Boas ketika masuk timnas pun, misalnya Boas masuk di timnas di 2004, Putra Yohan nelfon nih ada turnamen, Boas tuh pulang. Karena salah satu, ya gue suka Putra Yohan, maksudnya gue tidak mencari uang di sini karena uang udah dapat di klub kan. Bukan, maksudnya orientasinya kalau udah pemain liga itu memang bukan uang, dia pengen mengulang memori masa lalu, mengulang bahwa gue dibesarkan di sini, gue pengen kumpul sama abang-abangan gue semua gitu. Itu pertama kalau panggilan Putra Yohan, Boas bilang saya sih hampir selalu datang, walaupun dia sudah main di Persipura, di timnas. Kalau Putra Yohan, Boas main yuk di sini yuk. Itu level Tarkam istilahnya ya? Ya itu level Tarkam, kita kumpul-kumpul. Boas tuh pulang. Nah, satu lagi kata Boas, kalau yang ke daerah-daerah Papua lain, itu tuh untuk memotivasi anak-anak yang di sana. Kalau Boas datang tuh, mereka datang untuk kayak, oh kakak Boas datang ke kampungku. Itu tuh suatu kebanggaan. Sebagai role model kali. Iya, misalnya Boas main di Fak-Fak nih. Orang-orang kayak Mamat Al-Katir tuh nonton. Karena kita biasa nonton di TV, ada kakak Boas datang. Dia tuh pengen nonton langsung, pengen foto, pengen salaman, pengen lebih dekat lah gitu. Nah untuk Boas, dia kenapa bilang, saya masih sering ke daerah-daerah untuk Tarkam, walaupun udah level tim nasional ya. Boas mah udah nomor 1 kan. Tapi dia tetap itu karena dia untuk memotivasi pemain-pemain yang ada di Papua. Kata dia gitu. Pemain tuh kalau dekat Boas tuh seneng. Pemain tuh bisa kayak Roberto Baggio main di mana kali kalau di Italia gitu. Kan pada seneng gitu. Nah kalau untuk Boas, sudut pandangnya seperti itu. Dia bilang untuk menginspirasi, dan kalau yang untuk Putra Yohan itu mengulang memori masa lalu lah. Kalau kayak kita ketemu anak-anak SD kita gitu. Ngobrol-ngobrol aja pengen main bola, lebih ke situ. Nah satu lagi memang ada seperti Bambang Pamungkas, seperti M. Ridwan, mereka tuh sudut pandangnya memang tidak mengambil Tarkam karena menurut mereka saya tuh pemain profesional. Jika ada suatu saat cedera di Tarkam, itu tuh hitungannya menurut mereka tuh tidak menjaga keprofesionalitasnya mereka. Itu. Ketika gue udah profesional, gue harus menjaga semuanya aset, termasuk kaki, termasuk tubuh, termasuk waktu dan jam lain-lain. Gitu. Nah kalau BP, M. Ridwan, Bustomi, sudut pandangnya seperti itu. Gue sih nggak ambil Tarkam gitu. Jadi memang tergantung nih, Hoki sudut pandangnya ikut Tarkam itu apa? Emang mau ketemu teman-temannya di kampung? Kan biasanya yang manggil Tarkam tuh orang-orang tua kita yang kita punya apa ya? Kita menghormati dia gitu. Misalnya gue di Bandung gitu ada dulu sangat dekat dengan seseorang gitu yang dia baik banget, terus Pan
lu main bola dong di sini. Itu tuh susah nolaknya tuh biasanya. Dan kita tahu itu tuh tendensinya bukan buat yang turnamen serius banget. Ya paling bercanda-bercanda aja. Itu sih. Ada dua sudut pandang yang memang pada akhirnya pemain yang menentukan tuh lu mau ngambil yang mana tuh. Tapi berarti kalau secara izin, ini mungkin buat orang awam juga ya, yang nggak terlalu ngerti, itu secara izin berarti memang boleh pemain profesional, pemain timnas, main di Tarkam itu berarti memang masih boleh? Biasanya kalau udah sedang di kontrak klub tidak boleh sih. Oh. Kalau klub itu harus di klub, nggak, biasanya setahu itu kan, kalau hoki ini kayaknya lagi libur. Iya, makanya kalau hoki ini kan kayaknya off season ya. Kalau off season, ya mungkin aja akhirnya dia menerima tawaran itu gitu, untuk tampil di sebuah pertandingan walaupun skalanya Tarkam gitu. Tapi kan ini dia udah nggak lagi bermain di liga, liganya sudah selesai, off season, menuju liga musim depannya lagi. Ya ketika ada tawaran seperti itu ya kayaknya ya dibilang sah juga ya tadi kalau pertimbangannya adalah lu menjaga profesionalitas apa enggak, itu kan apakah tertulis di kontrak seperti itu. Ya kayak dulu di Barcelona Gerard Pique, dia doyan balapan mobil. Begitu selesai season lagi liburan begini ya dia ikutan balap mobil betulan di rally di Korsika kalau nggak salah, dia ikutan rally di situ. Itu kan juga ramai juga kan di sana kan. Nah lu kalau kejadian apa-apa sama lu gimana nih nanti Barcelona kan ada juga yang seperti itu gitu. Tapi kan ya dia mungkin karena hobinya jadi dia ingin menunjukkan bahwa gue punya minat lain selain di sepak bola itu sendiri. Itu contohnya di Gerard Pique gitu. Contoh lagi adalah di voli ya. Kalau voli kan sering sekali itu Tarkam tuh bahkan yang menghidupi itu tuh Tarkam di voli itu, dan pemain timnas pada main di situ semua. Tapi argumentasinya adalah liga mereka kan nggak panjang, pendek. Jadi emang banyak masa jedanya gitu, sehingga di masa jeda itu mereka pindah-pindah untuk Tarkam. Dan Tarkam voli itu luar biasa banget tuh. Itu 1 hari sebelum pertandingan orang tuh udah naro kamera di situ, udah naruh tripod, udah naruh. Jadi udah di booking lah tuh tempat itu. Padahal baru tandingnya besok. Dan tiap tanding itu mereka bayar 50.000 penonton full itu buat nonton voli karena ada pemain-pemain timnas di situ. Kan kalau kita lihat lah, kok di voli boleh gini. Tapi ya argumentasi dari voli kan adalah liga kita nggak panjang gitu. Tapi kan tetap aja selain di klub mereka tetap bermain, mereka tetap mengentertain warga-warga kita yang ada di pelosok gitu. Jadi ya sudut pandang mana yang ingin kita lihat seperti apa, ya kalau do's and don'ts-nya ya tertulis di kontrak apa enggak, larangannya di masa apa, apakah ketika lo masih tanding di hari Sabtu tapi lo hari Selasa Tarkam gitu, nah mungkin yang kayak gitu-gitu yang udah pasti nggak boleh gitu. Tapi kalau di off season ya kita harus tahu juga seperti apa. Karena banyak pemain juga yang memang lahir dari Tarkam, mereka sebelum masuk klub profesional, mereka terkenal di Tarkam duluan gitu. Nah ketika libur kompetisi, memori itu tuh kadang memanggil gitu buat, kan seru main bola sama, apalagi lawannya pemain-pemain liga lagi gitu, atau pemain-pemain kampung yang dulu dia ada di situ, itu tuh seru, emang seru banget ikut Tarkam tuh. Jadi memang yang sudah lahir dari Tarkam tuh pasti pengen mengulang kan kalau liga itu terlalu profesional mungkin ya bagi pemain Tarkam, kayak lu harus berlatih, lu harus ajak gitu aturan-aturannya dan sebagainya. Kalau Tarkam kan lebih longgar tuh, lebih ya slow aja itu. Mungkin kalau off season memori itu yang memanggil. Mungkin itu momen dimana mereka bisa main dengan benar-benar fun aja kali ya, nggak ada seru-seruan. Iya, seru-seruan aja, fun aja. Oke, berarti ya kita cuma berharap sebagai penonton dan pencinta sepak bola Indonesia mereka nggak cedera aja berarti ya kalau misalkan main di Tarkam selama off season ini, supaya nanti kalau dipanggil udah prime lagi kondisinya. Oke, mungkin kita bahas strategi sedikit kali ya Mas Sabto juga Coach Ivan. Ini kan Muhammad Ferrari mengatakan ada 3 hal nih yang ditekankan oleh Gerard Van den Berg, yaitu ada build up, penguasaan bola, dan juga komunikasi antar pemain. Nah kalau kita bahas mengenai penguasaan bola, ini apakah Gerard Van den Berg ini akan memainkan gaya menyerang kayak Coach STY atau mungkin malah lebih bertahan seperti Coach Patrick? Kalau Coach Patrick kan ya di tim nasional senior sebetulnya juga ingin menyerang juga ke awalnya kan, makanya dia coba di Australia itu di babak pertama. Sebelum akhirnya ini kayaknya nggak cocok nih kalau terlalu cepat seperti ini, dan waktunya kan nggak panjang kalau untuk Coach Patrick tuh beneran lu cuman punya tinggal berapa pertandingan lagi ya, dua pertandingan lagi ya saat itu ya, Maret sama Juni kan. Ya, jadi tidak bisa mengubah tim secara ekstrim, resikonya besar. Resikonya sudah terbukti ketika lawan Australia kita main menyerang ekstrim, jebol gitu, keadaan kalah. Gitu. Akhirnya dia udah deh pakai yang ada dulu. Emang mungkin ini cocoknya seperti ini. Untuk senior seperti itu ya. Kalau untuk junior menurut gue jadi masih banyak waktu untuk mengeksplorasi sistem menyerang sih. Jadi kalau sekarang kalau Coach Gerald pengen nyerang nggak apa-apa juga. Toh dia bikin tim dari nol dan
tidak dalam satu kompetisi yang sudah mulai gitu. Dia dari nol kan. Kalau Coach Patrick tuh udah kompetisinya udah dimulai tuh. Jadi dia seakan hanya bisa meneruskan yang ada dulu deh, jangan aneh-aneh dulu deh karena udah realnya udah kebentuk gitu. Nah, kalau ini yang kebentuk dari awal Coach Gerald. Jadi menurut gua kalau dia punya filosofi mau menyerang ala total football dan segi bagaimana itu masih aman banget. Karena ini dia yang bikin dari awal. Sorry, tadi maksudnya bukan menyerang seperti di bawah Coach STY ya, menyerang justru berbeda dari apa yang dilakukan oleh Coach STY. Iya, kalau di tim nasional betul memang yang Ripan jabarin terlalu riskan untuk bisa mengubah something dalam waktu yang begitu dekat kan. Dia datang di Januari ya, lalu Maret tuh udah ada pertandingan hidup mati, lalu Juni pertandingan hidup mati lagi. Makanya gue kan bilang kalau nanti akan bermain dengan 4-3-3, filosofi aslinya dari pelatih-pelatih asli Belanda ini mungkin nanti somehow kita akan menuju sana gitu. Tapi nggak sekarang, karena kan kemarin udah mepet banget nih. Kalau untuk ngubah sistem dari 3 menjadi 4, siapa yang biasa bermain, bentuk chemistry lagi, itu kan pasti butuh waktu dan adjustment. Sementara kita dikejar waktu untuk bisa lolos ke round 4 ataupun lolos langsung lah ke Piala Dunia kemarin itu. Jadi perubahan itu belum bisa dilakukan sekarang gitu. Tapi kan saya bilang kalau di Oktober ke sana nanti kita akan berubah mainnya seperti apa, itu sangat besar kemungkinannya untuk terjadi gitu. Nah, kalau tadi komparasinya ke STY kan juga kalau dia megang waktu U23 kemarin AFF, mainnya kan juga beda ya waktu sama timnas senior gitu. Kita lebih nyerang, kita lebih megang bola, possession base-nya lebih kuat, ya nyerang dari wings-nya juga ada. Kita di semifinal ngalahin Thailand 3-1, tapi di finalnya kalah sama Vietnam. Itu nunjukin adaptif juga kan gaya bermain gitu. Kadang-kadang lo lawan tim seperti apa, ya lo ambil kendali, lo tetap ngepres dari awal, lo tetap mencoba build up gitu. Tapi kalau lawannya punya kemampuan untuk megang bola bagus, nyerang bagus, ya mungkin kita defense to counter juga kan pasti pelatih melihat itu juga sih. Tergantung lawannya nanti yang akan dihadapi seperti apa gitu. Tapi kalau untuk membuat pakemnya nanti kita akan bermain seperti apa, mungkin sudah bisa dimulai di sini, tapi lihat dulu lawannya seperti apa. Nanti ke depannya ya mungkin akan bermain seperti itu. Gitu. Oke. Kalau kita bicara target nih, strategi kita mesti akan lihat bersama. Kalau target, kalau Bang Ahmad Zaki ini bilangnya targetnya untuk menang kan AFF U23. Dan kalau kita bicara sekarang kita level Asia, harusnya realistis nih targetnya. Tapi ya, kita juga tahu di satu sisi seperti yang Mas Sabto dan Coach Ivan bilang, ini Coach Gerard van den Berg juga baru bergabung. Nah, realistisnya akan seperti apa nih permainan dan juga hasil? Kemarin Pak Erik juga ngomong berikan yang terbaik ya. Berikan yang terbaik. Itu bersayap lagi tuh ya. Berikan yang terbaik itu apa nih? Iya, juara kan, apa enggak nih? Terakhir kan AFF gitu juga kan. Final yang terbaik enggak gitu ya? Berarti yang terbaik. Terbaik itu juara, terbaik itu final, terbaik itu main bagus, terbaik itu lolos grup. Sangat luas definisinya gitu. Definisinya banyak gitu. Cuman ya kalau tahun lalu kita bisa sampai final atau edisi terakhir kita bisa sampai final, di semifinal kita mengalahkan Thailand, itu sebuah gambaran bahwa kita serius pengen juara gitu di turnamen ini gitu. Dan apa yang dikatakan oleh Ahmad Zaki ya sebagai manajer ya pasti dia juga pengen lihat tim ini menjadi juara lah di posisi terbaik gitu. Kalau kita udah bicara di level U16-nya udah, U19-nya U20-nya udah sama Coach Indra, ya di level U23-nya ya ini momentum sih untuk menjadi juara. Apalagi ya materi pemainnya banyak juga yang udah berkostum timnas senior, artinya dari pengalaman mereka udah punya jam terbang yang cukup lah, walaupun mungkin tidak menjadi pemain inti di timnas seniornya, tapi paling tidak mereka selalu berada di TC, berada di lingkungan latihan yang mempersiapkan mereka untuk menjadi pemain yang inti ketika tampil di sebuah turnamen gitu. Jadi ya wajar sih kalau Ahmad Zaki bilang ini targetnya adalah menjadi juara, dan gue pribadi juga gue kan selalu misalnya orang bilang kita udah naik level, kita udah ini, trofi kita mana? Gue sih tetap begitu ya. Dalam hal Piala AFF tuh gue tetap menjadi orang yang gue pengen banget sih kita juara AFF yang dari kecil lah ya kita nonton bola, kita selalu gak pernah menang semifinal 6 kali tapi kita gak pernah juara, itu kayaknya ada yang mengganjel gitu kan sebagai negara yang sekarang ya timnas seniornya lagi bagus gitu, tapi tetap harus ada validasi bahwa kita memang merajai di level regional ini. Kita harus menjadi seperti Thailand yang bisa juara terus di level manapun kompetisinya gitu, dari
junior sampai senior. Nah itu kalau gue pribadi ya gue pengennya sih juara sih. Kalau melihat turnamen diadakan di Indonesia, biasanya kan kalau kita jadi tuan rumah tuh satu kaki sebenarnya udah ada di final sih. Menurut gue sejelek-jeleknya semifinal tuh kepegang. Kalau nggak ada faktor yang aneh-aneh banget ya itu udah pasti final tuh kepegang. Kemudian kalau lihat materi pemain itu ini hampir semua pemain bermain di Liga 1 ya, mungkin kecuali Raven kali sama ada kiper PSP. Cuman ini Liga 1 semua lah, materi Liga 1 yang di Liga 1 aja pun mereka main turun. Bukan cadangan mati. Kemudian mereka sudah punya pengalaman internasional cukup banyak, bahkan dari jenjang umur. Kita tahu Donitri udah dari usia berapa tuh masuk timnas terus gitu. Nah, cuman gue belum tahu nih urgensi U23 ini harus juara apa enggak. Karena puncaknya memang tetap di timnas senior kan. Gue belum tahu kalau U16, U19, U23 itu memang harus juara apa enggak sih gitu. Cuman kalau untuk yang edisi sekarang karena kesiapan timnya udah cukup siap, kita lihat di belakang ada Cahya, Kadek Arel, Ferrari itu bagus semua, Donitri. Eji Buffon di Borneo dia Tony Firmansyah, Arkan Fikri pemain terbaik, pemain muda terbaik kan. Rivaldo Pakpahan Borneo, terus depan Jens, ada Hoki. Ini tuh materi untuk U23 di Asia Tenggara mah ini mah lawan senior juga bisa sebetulnya gitu. Ini materi bagus, materi juara. Jadi ketika manajer bilang kita targetnya juara itu sangat mungkin untuk juara. Nah tinggal ini urgensi juara nih harus apa enggak sih gitu. Tapi kalau lagi-lagi kalau sebagai penonton gue pengen lihat juara lah, main di Indonesia gimana nggak juara. Main di Indonesia materi lu bagus ya juara aja, kenapa enggak gitu. Tapi yang paling penting lagi selain juara adalah ini tuh akan menjadi gestur. Pemain-pemain itu harus menunjukkan gestur bahwa gue siap main di senior nih, bahwa dia akan menekan tim yang sekarang ada di pemain-pemain ada di timnas senior ini, ada tekanan lagi bahwa oh banyak pemain bagus juga ya anak-anak U23 ini beneran. Kalau gue leha-leha di senior, gue bisa turun diganti pemain yang U23 ini. Katakanlah ada oleh Romeni, Rafael Strike gitu. Kalau gue jelek, Jan Raven udah bisa naik nih. Kalau Jan Raven tampil bagus ya di turnamen, dia bisa mencetak banyak gol, tampil bagus. Itu tuh udah pasti menarik perhatian Coach Patrick. Jika misalnya Rivaldo Pakpahan bagus gitu, jika misalnya Eji Buffon tampil bisa kayak di Borneo, itu tuh kan bisa jadi opsi. Oh kalau gue butuh pemain muda yang bek kanan misalnya bisa Eji gitu. Nah itu di atas juaranya itu ya, beyondnya itu adalah mereka akan menjadi kelompok penekan tim senior supaya tidak leha-leha. Cuman jika tadi ada target juara apa nggak ada alasan buat nggak juara sih. Kita main di kandang misalnya. Kita main di kandang, main pertama lawan Malaysia tuh di terakhir kan. Main pertama Brunei apa Filipina dulu. Itu udah harus 6 poin di awal tuh. Lawan Malaysia berarti kalau bisa menang, kalau nggak bisa menang kita akan selisih gol kan diambil 1 ke babak semifinal. Kalau kita kan isi 4, kayaknya diambil 2 deh. Oh diambil 2 yang kita? Soalnya yang bawah tuh 3 sama 3. Oh gitu. Iya, jadi 3. apalagi kalau diambil 2 sih udah lolos itu. Berarti satu kaki di semifinal akan ada untuk Indonesia kan. Semifinal udah tampur-tampur, mungkin ntar ada puncaknya di Vietnam itu kan. Nah tinggal pertaruhan apakah kita punya sindrom final lagi apa enggak nih, karena dari Mas Sabto kecil itu kalau udah final tuh ada aja Mas ya. Kalah adu penalti, kalah apa gitu. Banyak final-final yang AFF SEA Games berapa kali tuh ya? SEA Games 97 kita adu penalti kalah, Kurniawan dan kawan-kawan. 2002 itu tuh udah main bagus banget. Peluang banyak banget extra time yang zaman Gendut Doni. Kita kalah. 2011 terakhir ya yang 2011 SEA Games kalah sama Badrol ya. Nah, dengan materi pemain yang seperti ini, 23 pemainnya jago semua, ini beneran jago menurut gua karena mereka tuh beneran main di liga yang main punya menit main gitu. Nah, sekarang kalau di liga kan lawannya asing, senior. Ini tuh lawannya lu kelompok umur lagi. Lawan anak-anak U23. Itu mah selesai. Itu udah nggak ada alasan ya. Di atas kertas harusnya kita maksudnya bisa menang dengan ini ya. Ya harus bisa menang. Nggak mudah, tapi maksudnya bisa menang harusnya. Tinggal jinx sih. Kita jinx di partai gentingnya nih, di partai besar tuh. Apakah sudah bisa melawan itu apa belum? Iya. Dan gitu semoga sih. Di final ini nggak ada faktor-faktor X lainnya ya. Misalkan secara permainannya dan individu semua udah bagus mainnya. Semoga nggak ada faktor-faktor lainnya. Tiba-tiba ada pelanggaran, ada penalti. Sama fighting spirit sih penting ya. Itu penting. Maksudnya buat kita ya, mau pengamat lah, mau fans. As long as kita ngelihat tim ini bertarung sampai titik darah penghabisan terakhir, kita tetap respect gitu loh. Ya udah, lo udah kasih yang terbaik nih, tapi emang belum juara gitu. Kita nerimanya tuh yang lebih oke, lo keren gitu kan. Karena mainnya tetap bagus karena mainnya kelihatan ada determinasi, ada kengototan. Tapi kan sepak bola lo
selalu ada yang menang, selalu ada yang kalah gitu Iya. kan. Jadi kita pengennya sih ngelihat itu gitu. Jadi berarti 6 kali ya, 6 kali masuk final ya? Kalau yang seniornya. Yang senior. Kalau di U23 U23 udah ini turnamen keberapa ya U23 ya? Kedua apa ketiga ya? Iya. Yang terakhir lah. Terakhir soalnya ingat kenapa? Karena live reaction pertama kali saya di sini nih, Nalar TV lawan Thailand, menang wah. Jadi benar-benar ada di Pas memori ya. live reaction finalnya Vietnam itu ya? iya, finalnya? bukan gua jadi kalah. Nah, berarti memang kuncinya harus Refleksinya harus Bapak Sabto Haryo Rajasa gitu, Bapak produser ya. Tapi gitu loh kalau ngelihat Victor Detan di Iya, PSM bagus keren banget. Itu tuh lawannya kan senior, dia bisa nekuk-nekuk senior. Nggak ada alasan nih buat nekuk anak-anak satu usia sama dia buat apalagi main di kandang udah pasti ditonton itu sama supporter. Iya. Betul. Juara lah, masa nggak juara? Juara lah. Hai, Arkan, juara kali Ferrari, Donitri, Rehan Hanan. Kadek Arel. Bisa, serius bisa. Ini menarik banget dan exciting banget pastinya di tanggal 15 sampai 29 Juni nanti kita menantikan semoga hasilnya baik ya untuk Indonesia apalagi kita sebagai tuan rumah juga. Alright, thank you Mas Sabto, Coach Ivan, terima kasih banyak Sama-sama untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nah teman Nalar, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kemungkinannya besar untuk Indonesia bisa menang? Tulis kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Dan jangan lupa sekarang Tiki Taka dan School of Football bisa kalian saksikan di Spotify. Saya Noella, Mas Sabto Haryo dan juga Coach Ivan Pradita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!